Seperti sudah saya janjikan sebelumnya, dalam video ini saya akan bahas khusus mengenai jurnal penyesuaian. Jurnal yang dibuat untuk memperbaiki catatan dan laporan keuangan agar lebih sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi. Nah, prinsip dan standar akuntansi mana persisnya? Kapan jurnal penyesuaian dibuat? Bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian? Saya akan bahas secara lengkap dalam video ini. Dan seperti biasanya, tentu saja disertai dengan contoh-contoh kasus. Ikuti terus video ini sampai selesai. Ada prinsip dan standar yang harus diikuti dalam menyusun laporan keuangan. Salah satu prinsip itu disebut dengan matching principle, di mana prinsip ini mensyaratkan agar setiap pendapatan dan segala biaya yang ditimbulkan harus diakui di periode yang sama. Tujuannya agar antara pendapatan dan biaya yang timbul bisa matching atau match. Kemudian standar pengakuan pendapatan atau revenue recognition mensyaratkan dua hal utama untuk bisa mengakui sebuah pendapatan. Syarat yang pertama, barang harus sudah dikirimkan, atau kalau dalam bentuk jasa, jasanya sudah diserahkan. Kemudian syarat kedua, barang yang sudah dikirimkan atau diserahkan, hak kendalinya sudah berpindah dari penjual ke pembeli. Sebelum barang diserahkan, sebelum hak kendalinya berpindah dari penjual ke pembeli, pendapatan belum boleh diakui. Nah, itulah prinsip dan standar yang harus dipatuhi dalam menyusun laporan keuangan. Nah, untuk mematuhi syarat, prinsip, dan standar tersebut, maka perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian di akhir periode, terutama pengakuan pendapatan, tentu saja beserta lawan akunnya. Ada tipikal transaksi yang butuh penyesuaian di akhir periode. Di antaranya, pendapatan diterima di muka, yaitu pembayaran yang sudah diterima dari konsumen, tetapi belum bisa diakui sebagai penjualan, karena barang atau produknya belum diserahkan. Kemudian transaksi yang kedua adalah biaya dibayar di muka. Kadang-kadang disebut uang muka biaya, yaitu pengeluaran yang sudah terjadi tetapi belum boleh diakui biaya karena tidak bisa disandingkan dengan pendapatan sebagai penyebabnya. Transaksi berikutnya contohnya biaya gaji yang sudah timbul tetapi baru akan Anda bayarkan di periode berikutnya. Item lainnya misalnya biaya penyusutan, biaya yang Anda bebankan secara bertahap setiap periode dari penggunaan aset tetap. Transaksi lainnya adalah pendapatan jasa giro. Pendapatan bunga yang Anda terima secara rutin dari bank dari hasil memelihara rekening giro di sebuah bank. Yang berikutnya tentu saja pajak atas pendapatan jasa giro. Juga perlu Anda buatkan penyesuaian di akhir periode. Kejadian lainnya adalah gain atau loss dari revaluasi. Entah itu revaluasi persediaan atau revaluasi aset tetap. Transaksi berikutnya adalah laba rugi kurs, yaitu laba atau rugi yang terjadi akibat penggunaan mata uang asing, dan lain sebagainya. Bisa dibilang dalam hal ini, secara teknik, transaksi-transaksi yang sudah saya sebutkan barusan sama sekali tidak salah. Hanya saja akan menjadi masalah bila Anda akui tidak sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi, tepatnya standar pengakuan pendapatan dan matching principle. Nah, supaya sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi, maka perlu penyesuaian di akhir periode. Nah, kapan jurnal penyesuaian dibuat? Jurnal penyesuaian biasanya dibuat di akhir periode, persisnya setelah Anda menyusun neraca saldo, atau yang biasa disebut dengan neraca percobaan, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut trial balance. Dan teman-teman di accounting biasa menyingkatnya dengan TB. Supaya mudah dipahami, berikut ini adalah contoh neraca saldo atau trial balance PT JAK pada tanggal 30 April. Kadang disebut neraca saldo. Trial balance menunjukkan posisi saldo semua akun, baik itu akun real maupun akun nominal per tanggal 30 April. Seperti terlihat di ujung bawah, sisi debit dan sisi kredit sudah dalam kondisi seimbang atau sudah dalam kondisi balance. Akan tetapi masih ada penyesuaian-penyesuaian yang perlu dibuat agar sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum. Dan berikut adalah beberapa transaksi, tepatnya 8 transaksi yang perlu disesuaikan agar laporan keuangan PT JAK sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum.
Sebelum ke contoh kasus, ini lembar kerja yang telah saya siapkan. Setiap pasang jurnal penyesuaian yang akan kita buat, kita masukkan ke kolom adjustment ini ya. Siap? Ayo kita mulai. Yang pertama, penyesuaian pendapatan. Pada sore hari tanggal 30 April, PT JAK menyelesaikan satu proyek dan setuju mengirimkan invoice ke pemberi kerja senilai 50 juta rupiah. Rencananya akan dibayar tanggal 2 Mei. Sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan, di mana pendapatan diakui saat pekerjaan telah selesai, maka PT JAK membuat jurnal penyesuaian. Debit piutang senilai 50 juta dan kredit pendapatan senilai 50 juta rupiah juga. Kita buka lembar kerja dan masukkan jurnal tadi ke kolom adjustment. Piutang di kolom debit 50 juta dan pendapatan di kolom kredit juga 50 juta. Kemudian transaksi yang kedua, penyesuaian beban bunga. Wesel bayar PT JAK tertanggal 2 April ternyata dikenakan bunga sebesar 10,2%. Dengan demikian PT JAK menghitung beban bunga dengan rumus berikut ini. 10 juta dikali 10,2% dikali 28, yaitu jumlah hari, dibagi 360 hari atau 1 tahun. Hasilnya 79 juta rupiah. Nah, untuk memenuhi matching principle, maka PT JAK wajib menjanjikan beban bunga tersebut pada periode yang terjadi, yaitu bulan April, dengan cara memposting jurnal penyesuaian sebagai berikut. Debit beban bunga sebesar 79 juta, kemudian kredit utang bunga sebesar yang sama. Kita masukkan jurnal tadi ke kolom adjustment, beban bunga di kolom debit 79 juta dan utang bunga di kolom kredit 79 juta. Selanjutnya, transaksi yang ketiga, yaitu pengakuan beban gaji atau beban upah. Salah satu tenaga ahli PT JAK sudah berhak memperoleh imbalan sebesar 80 juta. Akan tetapi baru dibayarkan tanggal 10 Mei. Untuk memenuhi matching principle, maka PT JAK harus mengakui beban tersebut di periode yang sama, yaitu bulan April. Maka PT JAK membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Debit biaya upah sebesar 80 juta, kemudian kredit utang upah sebesar yang sama, yaitu 80 juta. Next, kita buka lembar kerja dan masukkan jurnal tadi ke kolom adjustment. Upah di kolom debit 80 juta dan utang di kolom kredit juga 80 juta. Transaksi berikutnya, penyesuaian pendapatan diterima di muka. Tanggal 20 April PT JAK menerima pembayaran di muka sebesar 270 juta untuk 6 proyek berikutnya. Dengan asumsi PT JAK mampu menyelesaikan satu proyek di bulan April, maka pendapatan yang diakui hanya sebesar satu proyek juga, yakni 270 juta dibagi 6. Hasilnya 45 juta. Maka PT JAK membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Debit pendapatan diterima di muka sebesar 45 juta untuk mengurangi saldo pendapatan diterima di muka. Kemudian kredit pendapatan sebesar 45 juta juga. Lanjut, kita buka lembar kerja dan masukkan jurnal tadi ke kolom adjustment. Pendapatan diterima di muka di kolom debit 45 juta dan pendapatan di kolom kredit juga 45 juta. Ditambahkan di sini ya. Transaksi yang kelima, pemakaian persediaan perlengkapan. Usai penghitungan fisik persediaan perlengkapan, diketahui ternyata PT JAK menggunakan perlengkapan selama bulan April senilai 25 juta. Untuk itu maka PT JAK harus mengakui penggunaan perlengkapan tersebut sebagai beban perlengkapan kantor senilai 25 juta. Untuk itu di akhir periode PT JAK membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Debit biaya perlengkapan kantor senilai 25 juta. Kemudian kredit persediaan perlengkapan kantor senilai yang sama. Di lembar kerja kita masukkan jurnal tadi ke kolom adjustment, biaya perlengkapan di kolom debit 25 juta dan persediaan perlengkapan di kolom kredit 25 juta. Transaksi yang keenam, penyesuaian untuk asuransi dibayar di muka. Nilai polis asuransi PT JAK selama 1 tahun sebesar 1,2 miliar. Untuk itu maka di bulan April, PT JAK harus mengakui berakhirnya 1/12 dari polis tersebut, yakni sebesar 100 juta rupiah. Untuk itu PT JAK perlu membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Biaya asuransi sebesar 100 juta di sisi debit,
Dan biaya asuransi dibayar di muka sebesar 100 juta juga di sisi kredit untuk mengurangi saldo biaya asuransi di muka. Di lembar kerja biaya asuransi di kolom debit 100 juta dan asuransi dibayar di muka di kolom kredit juga 100 juta. Transaksi yang ketujuh mengurangi nilai aset kendaraan. Adapun nilai penyusutan yang harus dibebankan oleh PT JAK setiap bulan senilai 200 juta rupiah. Untuk itu maka di akhir periode, PT JAK membuat jurnal penyesuaian untuk penyusutan sebagai berikut. Biaya penyusutan sebesar 200 juta di sisi debit. Sebagai lawannya, PT JAK mencatat akumulasi penyusutan kendaraan di sisi kredit sebesar 200 juta rupiah. Masukkan jurnalnya ke kolom adjustment, biaya penyusutan kendaraan di kolom debit 200 juta dan akumulasi penyusutan di kolom kredit juga 200 juta. Kemudian transaksi yang terakhir atau yang ke-8, PT JAK juga memiliki peralatan. Adapun penyusutan peralatan yang harus dibebankan setiap bulan senilai 35 juta rupiah. Untuk itu PT JAK membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Debit beban penyusutan peralatan sebesar 35 juta dan kredit akumulasi penyusutan peralatan sebesar yang sama. Next, kita buka lembar kerja, masukkan jurnalnya ke kolom adjustment. Biaya penyusutan peralatan di kolom debit 35 juta dan akumulasi penyusutan di kolom kredit juga 35 juta. Usai membuat jurnal penyesuaian dan memposting semuanya, selanjutnya PT JAK membuat neraca percobaan yang disesuaikan untuk 30 April sebagai berikut. Jika dirangkum dalam tabel, 8 penyesuaian yang sudah kita buat berada di kolom tengah-tengah yang kita beri label adjustment atau penyesuaian. Dan posisi saldo setelah penyesuaian kita tempatkan di ujung tabel dengan label Adjusted Trial Balance. Sebagaimana terlihat dalam kolom Adjusted Trial Balance, ada akun yang saldonya turun setelah mengalami penyesuaian. Ada juga yang malah naik, tergantung kasusnya. Kolom debit pada Adjusted Trial Balance adalah hasil penjumlahan kolom debit trial balance dengan kolom debit penyesuaian. Begitu juga kolom kredit adalah hasil penjumlahan kolom kredit trial balance dengan kolom kredit penyesuaian. Dan seperti terlihat dalam tabel, baik itu sebelum penyesuaian maupun setelah penyesuaian, kolom debit dan kolom kredit selalu dalam kondisi balance. Demikian topik jurnal penyesuaian hari ini. Silahkan di like jika suka dan jangan lupa di share jika Anda rasa bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di ruang komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.